lewat sore. Mereka hanya berdiri dan menunggu di tepi sungai, karena barang siapa yang menyeberangi sungai terlebih dahulu akan mengalami kekalahan. Danang Sutojoyo dan wasit prajurit dalam panjang menegakkan menyorangi Aryo Penangsang dari seberang sungai. Aryo Penangsang tersebut emosinya bergegas menyeberangi sungai Bengawan Sore untuk bertarung melawan Danang Sutojoyo dan wasit Joyo Kusumo. Gagak Rimang kuda-kudanya Aryo Penangsang tidak dapat dikendalikan lagi karena nafsu birahinya. Ketika melihat kuda betina yang menunggangi Danang Sutowijaya, Aryo Penangsang pun tersusuk perutnya oleh tombak Kiai Peret dan ususnya terurai. Karena kesaktiannya ia berhasil bertahan dan mempersandingkan ususnya ke tengah garis Ronggot Sintan Kober. Ia kembali bertarung dengan Danang Sutowijaya dan wasis Joyo Kusumo. Saat akan membunuh Danang Sutowijaya dan wasis yang hampir kalah, ia mencabut keris dan ususnya pun tunai oleh pasukannya sendiri. Aryo Penangsang lalu diam tak bergerak dan serta-merta Danang Sutowijaya menghisap ubun-ubun Aryo Penangsang. Seketika Aryo Penangsang gugur. Peperangan berakhir dan dimenangkan oleh prajurit Panjang.